Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang anatomi fisiologis pada sistem imun. Sistem imun itu sendiri memiliki fungsi yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Jadi fungsi utama sistem imun itu adalah melindungi tubuh dari penyebab penyakit. Jadi bila ada substansi asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti bakteri, terus virus, parasit-parasit jahat, jamur, itu yang paling pertama berperan adalah sistem imun kita, dalam tubuh kita sendiri. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati dan rusak untuk perbaikan jaringan. Sistem imun ini fungsi keduanya menghilangkan jaringan yang rusak. Sel-sel kulit yang rusak akan tergantikan, sel-sel darah yang rusak akan tergantikan, atau sel-sel yang lainnya yang rusak akan tergantikan fungsinya untuk perbaikan jaringan, biar jaringannya tuh tetap bagus. 4G. Yang ketiga, bercanda. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Jadi bila ada sel-sel yang tidak terkendali atau sel-sel jahat, nah sistem imun ini sendiri yang menghilangkan sel itu. Sasaran utama adalah bakteri patogen dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Jadi leukosit atau sel darah putih itu merupakan sel imun utama dalam tubuh kita. Patogen bagi tubuh manusia. Yang pertama bakteri, virus, jamur, protozoa, dan parasit. Struktur sistem imun. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh. Jadi sistem imun itu ada di seluruh bagian tubuh kita. Organ limfoid atau rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer, yang pertama kelenjar timus, yang kedua sumsum tulang. Jaringan limfoid sekundernya, yang pertama berkapsul atau limpa dan kelenjar limfoid, yang kedua tidak berkapsul, tonsil, jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih, dan organ reproduksi. Jaringan limfoid itu apa sih? Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi dan menyimpan proses limfoid. Lalu mencangkup sumsum tulang, kelompok limfe, timus, tonsil, adenoid, dan jaringan limfoid lainnya. Sistem imun. Lapisan pertama, pertahanan fisik, physical barrier. Ada dua sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sistem kekebalan non-spesifik yang didapat. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik atau dipelajari. Respon imun. Tahap pertama, deteksi dan mengenali benda asing. Jadi imun itu sendiri langsung mendeteksi dan mengenali benda asing. Yang kedua, komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Imun ini sangat mudah berkomunikasi dengan sel lain untuk mendapatkan sebuah respon. Lalu rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Yaitu bisa memanggil kawannya mungkin ya. Merekrut kawannya untuk meminta bantuan. Untuk ya tidak lain seperti mengusir bakteri dan virus, membunuh bakteri dan virus, serta menggantikan sel-sel yang rusak, apalagi bila ditemukan
sel-sel yang abnormal, sel-sel jahat. Maka yang paling berperan di sini adalah sistem imun. Lalu destruksi atau supresi penginvasi, lalu antibodi dan sitokin. Sitokin adalah molekul protein yang dikeluarkan sel ketika diaktifkan oleh antigen sebagai mediator untuk meningkatkan respon imun. Respon imun alami non-spesifik itu ada sejak lahir, tidak memiliki target, dan terjadi dalam beberapa menit, atau jam. Respon imun yang didapatkan secara spesifik itu spesifik untuk jenis virus tertentu. Respon terhadap paparan dalam beberapa hari atau beberapa jam, paparan berikutnya dia lebih cepat. Pertahanan lapisan pertama, kulit dan membran mukosa yang utuh. Kelenjar keringat, sebum, dan air mata mengekresi zat kimia dan bersifat bakterisid. Mukus, silia, rambut pada lubang hidung, flora normal contohnya. Sistem kekebalan non-spesifik dapat mendeteksi adanya benda asing. Sistem kekebalan imun atau sistem imun yang non-spesifik dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkan olehnya. Diakibatkan oleh benda asing itu sendiri. Namun, tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang termasuk dalam sistem ini adalah reaksi inflamasi atau peradangan, protein antivirus atau interferon, sel natural killer atau NK. Inflamasi atau peradangan merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau infeksi yang diperlukan. Tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi respon yang sama juga terjadi pada akibat suhu dingin, contohnya panas atau trauma.